susunan subjek predikat. Kalau kita katakan al-haramu bisyahri, apakah itu susunan subjek predikat? Tidak. Kenapa? Karena al-haramu ada kaitannya dengan asyahru. Dia isim kembar dengan tanda alif lam. Ya. Jadi dia tidak bisa dipisahkan karena dia kembar jadi satu kesatuan. Ya, jadi tidak bisa kita memisahkan haram dengan asyahru di sini. Ya, jadi ini bukan susunan yang kita maksud, ya. Lanjut. Lanjut. Yang ketiga, al-hurumatu qisasun. Al-hurumatu kata pertama itu isim dengan tanda alif lam. Qisasun kata kedua kata benda isim dengan tanda tanwin atau iyad. Artinya kisos. Subjeknya al-hurumatu iyal dengan tanda alif lam, isim dengan tanda alif lam, yang predikatnya kisosun. Ini salah ketik nih Zah, salah ketik. Kisosun iyad. Salah ketik. Lupa kisosun iyad, iya betul. Jadi SP sama dengan iyad tambah iyal. Terjemahannya dengan sesuatu yang dihormati itu kisos. Baik. Ibu Eka mengartikan kata-kata dengan dapat dari mana dengan sesuatu? Dapat dari Al-Quran, Zah. Nah, berarti bukan dari pengertian ini ya. Ya, kita menerjemahkan dari yang kita lihat di sini. Bagaimana kita menerjemahkan subjek predikat? Tidak ada di awal-awal tiba-tiba ada kata-kata dengan. Pernahkah kita menerjemahkan subjek predikat diawali dengan kata-kata dengan? Belum ada. Belum ada ya. Jadi menerjemahnya salah. Ya, al-hurumatu qisas betul subjek predikat. Kenapa betul subjek predikat? Karena pertama adalah isim dengan tanda alif lam dan barisnya dhammah. Betul, ini adalah subjek. Betul. Kemudian qisasun isim tandanya tanwin, barisnya dhammatain, boleh jadi predikat. Jadi susunannya sudah betul subjek dan predikat. Cuma mengartikannya yang salah. Iya, Zah. Jelas ya semuanya ya. Kita lanjut karena banyak yang mau presentasi. Sekarang lanjut kepada Ibu Susilawati. Ibu siap Ibu? Sudah ada Ibu Susilawati? Ya, Ustazah. Iya, Ibu Susilawati ini menulis ada 6 PR, mengingat banyak peserta yang mau ikut presentasi juga. Jadi kita minta setiap peserta hanya menyampaikan 2 untuk memberi kesempatan kepada yang lain supaya ada waktu buat kita untuk menambah materi baru. Kemudian kalau bisa Ibu sampaikan yang belum disampaikan oleh Bu Eka tadi. Ibu pilih yang belum disampaikan oleh Bu Eka. Ya, siap. Silakan Ibu. Terima kasih Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan presentasi di ayat surat Al-Baqarah ayat 202. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Wallahu sari'ul hisab. Kata pertama, Allahu merupakan kata benda isim. Tandanya ada alif lam, artinya Allah, bentuknya iyal. Kata kedua, sari'ul hisabi, merupakan kata majemuk, tandanya isim kedua ada alif lam dan kasroh. Artinya sangat cepat perhitungannya. Bentuknya kata majemuk KM. Subjek Allah di sini iyal adalah sebagai subjek. Sari'ul hisabi adalah kata majemuk sebagai predikat. Jadi kalimat sempurnanya subjek predikat terdiri dari iyal dan kata majemuk.
Terjemahnya, Allah itu sangat cepat perhitungannya. Masya Allah, Allah iftah alaik, Bu ya. Ya, dipilih yang belum dibaca tadi sama Bu Eka. Ini bagus Ibu membuatnya, lengkap semuanya. Dan sekali lagi, karena kita belajar bahasa Arab, kita bacanya dari kanan ya. Walaupun tulisannya itu tulisan bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab, kita membacanya dari kanan. Seperti misalnya, Allah itu iyal, ya sebagai subjek. Sari oleh hisab, KM. Kedudukannya sebagai predikat ya. Jadi iyal ya ditambah dengan KM menjadi kalimat sempurna, subjek dan predikat. Ya, sekali lagi membacanya dari kanan. Baik, lanjut Ibu. Dipilih satu lagi yang mana, Bu? Ya, saya uraian ayat 207 saja. Ya, silakan Ibu. 207. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufur bil ibad. Allahu ra'ufum bil ibad. Kata pertama Allahu merupakan kata benda isim. Tandanya ada alif lam dan berharokat dhammah. Artinya Allah. Bentuknya iyal. Kata kedua raufun merupakan kata sifat isim. Tandanya ada tanwin. Artinya maha penyantun. Bentuknya iyat. Allahu iyal merupakan subjek. Raufun iyat merupakan predikat. Jadi kalimat sempurnanya iyal ditambah iyat. Terjemahnya? Terjemahnya Allah itu maha penyantun. Baik, Masya Allah. Sudah paham betul-betul ya Ibu ya? Alhamdulillah sampai dengan subjek predikat ini dipahami dengan baik. Allah iftah alaik Ibu. Ya mohon perhatian juga pada yang lain-lain. Ini ada fotonya seperti ini ya. Kami berharap ya berfotolah yang baik ya. Letakkan kameranya persis di atas kertas supaya jangan miring-miring gitu. Jadi kita juga menyusunnya lebih gampang. Ya, ada fotonya kecil sekali terus memanjang. Itu sulit kita mengatur lagi di sini supaya bisa kelihatan sama teman-teman. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu Eis. Ibu Eis ada? Ibu Desmi Roza dulu, Ustazah. Oke, yang ada siapa sekarang? Ibu. Saya Bu Eis. Saya ada Bu Eis. Desmi Roza ada. Desmi Roza. Kalau ada Bu Eis dulu biar berurutan. Bu Febri ada Ustazah. Tunggu, Ibu Eis ada atau tidak? Ada Ustazah. Ya, kalau Ibu Eis ada, Ibu Eis dulu. Biar berurutan, nanti nyarinya nggak gampang. Nyarinya skor lagi ke atas. Ibu Eis aja dulu ya. Baik Ustazah. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Eis Sudarti. Nomor induk AJH 650136, domisili Jakarta Pusat. Yang saya temukan di surat Al-Baqarah ayat 164. Allahu minas samai. Kata pertamanya Allah, kata benda isim, tandanya ada alif lam, artinya Allah, bentuknya iyal. Kata kedua minas samai, tandanya ada kata depan min dan isim kasroh, artinya dari langit. Bentuknya SKN. Subjeknya iyal, Allah, predikatnya minas samai SKN. SP-nya iyal plus SKN sama dengan SP. Terjemahannya Allah itu dari langit. Baik.
secara garis besar ini mungkin bisa kelihatan betul Ibu ya. Karena itu saya minta ya untuk sempurnanya pelajaran ini ayatnya ditulis ya. Ayatnya ditulis supaya kelihatan. Seperti tadi Ibu Eka ya, ayatnya ditulis. Jadi kita gampang merujuk. Kita nggak bisa lihat Quran lagi nih sambil membetulkan PR. Mestinya ayatnya ada di sini supaya kita lihat. Ini sebelum kata-kata Allah ini ada kata-kata apa, Bu? Sebelum kata Allah. Bentar saja. Ya, jadi yang bikin PR ayatnya ditulis dulu. Wa ma anzalallahu minas sama'i. Nah, ada ayat sebelumnya wa ma anzalallahu minas sama'i. Terus apa lagi, Bu? Mimma'in Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in. Harusnya di ayatnya ditulis dulu ya. Mohon perhatian semua yang mau presentasi. Presentasi standarnya sudah disebutkan. Lembaran pertama nama, di lembaran, di setiap lembar ditulis ya, jangan digabung begini. Supaya clear. Jangan lihat di sini nih susah kalau semua digabungkan seperti ini. Yang kedua itu ayatnya. Ketika terjadi kesalahan, kita mudah melihat ayat. Jadi nggak buka Quran lagi masing-masing. Ya kita fokus kepada screen, kepada papan tulis. Nah, di sini sebelum kata-kata Allah ada kata-kata wa anzalallahu. Nah, di sini ternyata kita tidak bisa potong Allah saja karena dia Allah itu ada di tengah-tengah kalimat. Jadi ada kata sebelum wa anzalallah dan menurunkan Allah, artinya Allah menurunkan minas sama'i min ma'in. Allah menurunkan dari langit air. Ya, menurunkan Allah dari langit air, artinya Allah menurunkan air dari langit. Nah, sebenarnya susunan ini bukan susunan subjek predikat yang kita maksud. Jadi Allah di sini bukan sebagai subjek. Kenapa demikian? Karena ada kata kerja sebelumnya. Kalau Allah itu sebagai subjek, tidak didahului oleh kata-kata lain ataupun kata-kata lain tapi sudah titik. Seperti asyahrul haramu tadi, al-haramu saja tidak bisa kita ambil sebagai subjek karena dia nyangkut menyatu dengan asyahru. Sama juga dengan anzalallahu, ada kata kerja yang sebelumnya. Jadi yang bisa kita jadikan subjek adalah kata itu merupakan kata pertama. Ya, setelah koma ataupun setelah titik. Jadi di sini dia menyatu, ini memang belum kita pelajari karena ini posisinya adalah sebagai pelaku, bukan sebagai subjek. Dalam susunan bahasa Arab. Dalam susunan bahasa Indonesia itu sama aja, dua-duanya subjek-subjek juga. Tapi dalam susunan bahasa Arab, Allah di sini bukan subjek. Ya, bukan yang kita pelajari sekarang. Nanti kita akan sampai kepada pelajaran ini. Ya, mohon perhatian sekali lagi. Jadi Allah di sini kita tidak bisa ngambil di tengahnya aja karena sebelumnya ada kata kerja wa anzalallahu dan menurunkan Allah, artinya Allah menurunkan dari langit min ma'in air. Jadi di sini Allah ini sebagai pelaku dari pekerjaan yaitu menurunkan air. Jadi bukan Allah yang turun dari langit. Ya Bu ya. Kalau kita ambil di sepotong di sini, Allah itu dari langit. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah Allah menurunkan air dari langit. Allah menurunkan dari langit air. Jadi di sini tidak bisa sebagai subjek. Lanjut Bu, yang kedua Bu. Di-unmute dulu Bu Ais. Ya baik Ustazah. Di sini saya menemukan di surat Al-Baqarah ayat 174. Ya. Ini juga saya belum tulis Ustazah. Saya bacakan aja Pak ya. Iya, iya. In a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktubuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la
ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Disingkat Bu, yang sebelum Allah yaumal qiyamah ini bunyinya apa Bu? Allahu yaumal qiyamah. Sebelumnya apa Bu? Sebelum ayat Allahu? Allahu ya. Kata pertama Allah. Ayatnya Bu, ayat sebelum Allahu baca lagi. Sebelum Allahu, bentar saja. Inna ya, inna ladzina. Kira-kira tiga kata sebelumnya. Yaktumun nama anjalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Cukup Bu, cukup. Ya, Silakan. Kata pertama Allah, kata benda isim, tandanya ada alif lam, artinya Allah, bentuknya iya. Kata kedua yaumal qiyamah, tandanya isim kedua ada alif lam dan kasroh, artinya hari kiamat. Bentuknya KM, subjeknya Allah iya, subjek yaumal qiyamah KM predikat. Jadi SP iyal plus KM sama dengan SP. Allah itu artinya Allah itu pada hari kiamat. Nah, baik. Dari uraiannya sudah betul ya. Tapi kalau kita melihat terjemahnya Bu ya. Kita lihat terjemahnya. Allahu yaumal qiyamah. Allah itu hari kiamat. Bisa dipahami nggak kira-kira maknanya? Allah itu hari kiamat. Tidak ya? Nah, kita juga barangkali ketika mencari subjek predikat, kita juga perlu memahami maknanya. Betul apa tidak itu subjek predikat? Kalau Allahu yaumal qiyamah, artinya Allah itu adalah hari kiamat. Allah itu hari kiamat. Karena sebelum kata-kata Allah ini, ada kalimat wala yukallimuhumullah. Wala yukallimuhumullah ya. Yukallim itu artinya berbicara. Allah wa ma yukallim. Allah tidak berbicara yaumal qiyamah pada hari kiamat. Please suara ya, suara Ibu bisa di mute dulu Bu suaranya. Di-mute dulu. Co-host tolong di-mute dulu semuanya. Tolong di-mute aja semuanya. Mohon perhatiannya. Jadi kita di samping mencari subjek predikat sudah betul, bentuknya sepertinya betul. Sepertinya betul. Tapi belum tentu betul. Kenapa? Karena kita harus mengikuti rumusan, mengikuti kaedah. Kalau ketemu iyal dengan SKN, dengan KM, itu subjek predikat. Coba kita artikan. Ketika kita artikan, kita terjemahkan, Allahu yaumal qiyamah, Allah itu hari kiamat. Itu tidak cocok. Nah, kenapa? Kita dibantu dengan ketidakcocokan makna itu, berarti itu bukan subjek dan predikat. Buktinya, sebelum kata-kata Allah ini, ada kata lain, wa ma yukallimuhumullah. Dan Allah tidak berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Ini orang-orang yang akan diopenin istilahnya sama Allah nanti ada pada hari kiamat. Jadi ini juga bukan susunan subjek predikat. Nah, kenapa demikian? Saya memang memberikan materi sedikit-sedikit ya. Pertama, subjek predikat itu iyal, iyat, iyal, ikat, iyal, KM, iyal, SKN ya. Itu secara umum. Nanti ada tanda-tanda yang lain akan kita dapatkan ketika sedang latihan seperti ini. Mohon perhatian sekali lagi, ketika kita ketemu subjek predikat, ketika diartikan, diterjemahkan, tidak masuk, berarti dia bukan subjek dan predikat. Itu salah satu tandanya.
Begitu ya Bu Ois. Kita lanjut. Udah 2 ya Bu Ois ya. 2 dulu ya Bu. Ini Ya, kayaknya selanjutnya Ibu betul Allahu Ghafurun, Allahu Raufun betul ini Bu ya. Tapi kita kasih kesempatan buat teman lain yang mau presentasi. Ibu Febriana silakan. Bu Febriana ada? Tadi ada Ustazah. Kita karena waktu sempit langsung siapa lagi setelah Ibu Febriana? Ibu Farida ada? Bu Farida. Ya Ustazah. Ya silakan Bu Farida. Ibu Farida ini infonya nggak lengkap ya. Mohon perhatian semua santri ya. Kita mengikuti aturan supaya kita punya data yang lengkap. Ibu Farida nomor induknya berapa, domisilinya di mana ya. Tolong diinfokan. Standar PR untuk subjek predikat sekarang seperti ini. Lembaran pertama nama, nomor induk, dan domisili. Setelah itu ayatnya ditulis baru diterangkan supaya kalau ada kesalahan gampang kita merujuk, tidak membuka Al-Quran lagi. Silakan Ibu. Baik Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 218. 218, baik 202 tadi udah ya. 200 yang mana Ibu? Coba lihat Ibu ya yang mana Bu? Ini ya Bu ya. 218. Ya silakan Bu. Innal ladzina amanu wal ladzina majaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Allah Ghafurur Rahim. Allah kata benda isim. Tandanya ada alif lam. Artinya Allah. Bentuknya iyal. Kata kedua, Ghafurur Rahim. Kata sifat. Kata benda. Kata sifat. Tandanya isim kembar ada tanwin. Berharokat pun. Artinya, maha pengampun, maha penyayang. Bentuknya ikat. Allah, jadi subjeknya, Allah sama dengan iyal, merupakan subjek. Ghafurur Rahim adalah ikat, merupakan predikat. Jadi, iyal tambah ikat, sama dengan subjek predikat. Terjemahnya, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Masya Allah ya. Ini contohnya sudah betul Ibu ya. Tadi ulaika yarjuna rahmatallah. Berhenti di situ. Ini kalimat baru Allah wallahu ghafurur rahim. Jadi tidak ada ikatan, bukan terputus dengan kalimat sebelumnya. Tidak ada ikatan dan kalimat sebelumnya. Sudah katakan titik yang tadi itu. Kemudian baru Allahu Ghafurun Rahim. Yang perlu dikoreksi di sini Ibu, kalau ada isim kembar, ikat. Bagaimana cara menerjemahkannya Bu? Isim kembar. Iya, isim kembar ujungnya tanwin kayak ini Ghafurun Rahimun. Menerjemahkannya sebagaimana? Yang ya, jadi harus kita sisipkan yang. Di sini kan Ibu udah tulis nih. Ghafurun Rahimun sudah betul ya, bentuknya sudah betul. Artinya di sini Ibu tulis maha pengampun, maha penyayang. Maha penyayang. Jadi ada yang ketinggalan ya Bu? Iya. Iya, harusnya di sini ada. Iya, ada jadi artinya harus maha pengampun, yang maha penyayang. Ya, nanti boleh kita ganti yangnya dengan lagi boleh. Tapi asli dasarnya adalah pakai yang di tengah-tengahnya. Jadi Allah itu maha pengampun atau maha pengampun yang maha penyayang, ataupun Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Baik, lanjut. Ibu masih Ibu ya, atau ini ada yang lain ya? Oh sudah ya Ibu. Sekarang yang lain lagi ya. Ibu udah 2 ya. Roza. Sekarang
Desmiroza, silakan Bu Desmiroza. Bu Desmiroza, Masya Allah bikin sampai 8 ya. Luar biasa Ibu ya, rajin ya Bu. Tapi maaf Bu, kita nggak bisa tampilkan semua karena berbagi waktu dengan teman-teman. Silakan Ibu, presentasi 2 saja kalau bisa. Boleh. Yang belum ditampilkan sama teman-teman yang lebih dulu tadi. Ya, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan Ustazah. Saya nama Desmiroza dari Padang. Jadi akan mempresentasikan surat Al-Baqarah ayat 224 yang belum. 224. Ya, silakan Ibu. Nah, ini kan enak ya, ada ayatnya di atasnya gitu. Kita nggak perlu buka Quran lagi. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'alullaha murdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. Jadi di sini yang kita ambil adalah Allahu sami'un alim. Kata pertamanya itu Allahu yang kata benda isimnya, kemudian dengan adanya tanda alif lam, terus artinya adalah Allah, bentuknya iyal. Kemudian kata keduanya sami'un alimun, itu kata sifat, tandanya ada isim kembar dengan adanya tanwin, artinya maha mendengar, maha mengetahui, bentuknya adalah ikat. Jadi Allahu iyal itu merupakan subjek, kemudian sami'un alimun ikat itu predikat, kemudian iyal ditambah ikat jadi SP atau kalimat sempurna. Kemudian terjemahannya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Masya Allah, Allah iftah alaik. Ya begini Bu ya, bagusnya ya, yang mau bikin presentasi perhatikan, kalau ayatnya terlalu panjang cukup 3 baris yang dekat dengan yang akan dipresentasikan. Mungkin kalau ada ayat lagi sebelum ini nggak perlu dibawa ya, yang penting kita bisa melihat posisi ayat itu di antara ayat-ayat lain. Perhatikan di sini. Sesudah kata-kata bainan nas kan ada tanda tuh ya. Berarti di situ sudah berhenti tuh. Sehingga wallahu wasami'un alim ya, ini merupakan kalimat baru gitu. Yang tadi itu sudah berhenti di sana. Nah, disinilah posisinya Allah itu sebagai subjek. Dia subjek itu letaknya di pertama. Jadi kalau dia ada di tengah-tengah itu kita perlu lihat lagi yang sebelumnya bersambung nggak dengan yang itu. Nah, yang ini sudah jelas Allahu ya, Allahnya sebagai subjek. Sama seperti Ibu yang sebelum tadi ya, Ibu bagaimana mengartikan, menerjemahkan ikat isim kembar ada tanwin. Bagaimana menerjemahkannya? Di tengah-tengahnya kita tambahkan kata yang. Nah, tapi Ibu di sini nggak Ibu tambahkan artinya maha mendengar, maha mengetahui. Berarti Ibu harus tambahkan ya. Di sini maha mendengar yang maha mengetahui. Itu makna dasarnya. Nanti kalau Ibu mau ganti dengan lagi itu boleh. Ya, ini sudah betul. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini aja. Jadi kita mengikuti betul-betul rumusan dan kaidah terjemah ya Bu ya. Nanti kalau ada perubahan kata sepadan itu boleh saja. Baik, Ibu masih satu lagi ya? Iya. Ya silakan Bu, pilih yang mana? Baik, yang 225 saja boleh. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Wallahu ghafurun halimun. Jadi di sini yang kita ambil adalah yang kalimat Allahu ghafurun halimun. Jadi kalimat pertama, kata pertamanya ada Allahu, itu isim kata benda. Kemudian tandanya ada alif lam di depannya, bentuknya ada artinya Allah, bentuknya iyal. Kemudian kata keduanya ghafurur halimun, kata sifat. Kemudian ada tanda isim kembar, ada tanwin, jadi harusnya ada tambahan kata yang di tengahnya. Jadi artinya maha pengampun yang maha penyantun. Begitu seharusnya ya Ustazah. Ya. Bentuknya ikat. Jadi Allahu itu iyal merupakan subjek,
Ghafurun halimun merupakan ikat dan predikatnya. Iyal ditambah ikat jadi SP kalimat sempurna. Terjemahannya, Allah itu maha pengampun lagi maha penyantun. Terima kasih Ustazah. Masya Allah, Allah iftah alaik ya. Ketinggalan satu ya Bu ya, Iya, yangnya ya. Ini yang perhatian buat semua ya. Lihat PR-nya masing-masing. Kalau ada yang ketinggalan yang dari awal diletakkan yang di sini, nanti kalau mau diganti di terjemahan akhirnya boleh. Tapi dasarnya harus kita tulis dulu. Cukup ya Bu. Selanjutnya udah selesai nih, masih ada yang lain? Oh udah selesai. Selesai. Kita lanjut aja langsung latihan yang kemarin PR sama-sama itu tentang kamus ya. Lihat PR mencari kata-kata dalam kamus. Ini kemarin bentuknya seperti ini yang sudah kita pelajari. Ini yang sudah dipelajari kemarin. Bahrun, ada jamaknya biharun atau abhurun, artinya laut. Ada di Mahmud Yunus dan ada juga di Al-Munawir. Ini yang sudah kita pelajari. Ya, sekarang kita mau lihat PR yang dibuat masing-masing. Sudah dibuka PR-nya untuk kata-kata ini. Lihat ya PR masing-masing. Mungkin juga nanti ada beda-beda halaman, itu nggak masalah. Yang penting udah ketemu kata-katanya. Yang pertama najmun atau najmatun. Jamaknya nujum. Jamaknya nujum, artinya bintang. Ya, nujum, ahli perbintangan ya, udah menjadi bahasa Indonesia. Najmun atau najmatun sama jamaknya nujum, artinya bintang. Nujum ini sudah dijadikan bahasa Indonesia. Ahli nujum artinya ahli perbintangan. Ada di Mahmud Yunus halaman 442, baris ke-1 dari bawah. Lihat kalau mungkin ada yang beda-beda halaman, tapi sekitar halaman terakhir-akhir itu ya. Huruf nun. Ditandain kalau ada yang salah, nanti dicari lagi. Kemudian di Al-Munawir di halaman 1392 baris ke-4 dari atas. Coba dicek PR-nya masing-masing. Lihat tandain halamannya. Kalau yang pegang kamus Mahmud Yunus di halaman 442 baris ke-1 dari bawah. Kalau di Al-Munawir halaman 1392 baris ke-4 dari atas. Kalaupun beda-beda halaman tidak akan jauh sekitar itu. Karena huruf nun ini huruf-huruf yang terakhir. Tidak mungkin dia ada di halaman-halaman pertama. Buka itunya. Ya, sudah dicek? Dan tadi cek. Kita lanjut. Badrun. Ya, setiap ada kata, nih kalimat kata yang paten, kosakata yang dari sononya, barisnya badrun. Nggak bisa diganti-ganti. Jamaknya budur. Artinya bulan purnama. Nah, yang kemarin kita belajar komar ya. Minggu lalu belajar komar. Komar itu artinya bulan. Kalau badrun itu budur, jamaknya budur, artinya bulan purnama. Bulan 14 itu dikatakan badrun. Badrun, bulan purnama badrun. Ya, jadi kalau ada yang namanya badrun, masya Allah, nama artinya bulan purnama. Jamaknya budur ya. Fahtafal minhu buduri, itu tala al-badru alaina. Tala al-badru alaina, itu artinya telah terbit. Untuk kita al-badru, bulan purnama. Jadi Rasulullah itu diumpamakan dengan bulan purnama yang terbit di tengah-tengah kegelapan. Di Mahmud Yunus ada di halaman 58, baris ke-10 dari atas. Hitungannya yang bahasa Arabnya, jangan yang bahasa Indonesianya, karena yang kita cari yang bahasa Arab. Jadi yang dihitung baris ke-10 itu yang tulisan bahasa Arabnya.
Sebab tulisan bahasa Arab 1 baris, bahasa Indonesia bisa 2 baris. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia bisa jatuhnya ke baris ke-11 atau 12, bisa juga baris ke-13. Yang kita hitung yang huruf Arabnya. Di Al-Munawwir ada di halaman 64 baris ke-6 dari bawah. Dicek ya masing-masing PR-nya. Kemudian qalbun, jamaknya qulub, artinya hati atau jantung. Di Mahmud Yunus ada di halaman 353 baris ke-5 dari atas. Di Al-Munawwir di halaman 1146 baris ke-1 dari atas. Kemudian baladun, jamaknya ada 2 bentuknya. Jadi ada jamaknya yang bilad, kalau disebut bilad artinya itu jamak dari baladun atau buldan, sama ya, bilad dengan buldan itu sama, artinya negeri. Jadi kalau baladun 1 negeri, kalau bilad negeri-negeri, buldan juga sama, artinya negeri-negeri. Ada di halaman 71 Mahmud Yunus baris ke-2 dari bawah. Sudah dicek PR-nya masing-masing. Di Al-Munawwir ada di halaman 104 baris ke-10 dari bawah. Huruf ba ini huruf-huruf yang pertama. Alif ba berarti dia di halaman masih di halaman 100. Tadi najmun halamannya sampai 1300. Baladun ini di awal-awal ayat, di awal-awal kamus, di halaman 104 di Munawwir, baris ke-10 dari bawah. Dicek apakah PR-nya sudah betul. Kemudian wajhun, jamaknya wujuh atau aujuh, muka atau wajah. Wajhun wajah ya dari bahasa Arab. Wajhun wajah itu asalnya dari bahasa Arab sudah menjadi bahasa Indonesia. Jamaknya wujuh. Wujuhun yauma izin na'imah. Di surat Al-Ghasyiyah, wujuhun yauma izin na'imah lisa'yiha radiyah. Itu wujuhun berarti itu kalau kita mendapat di dalam Al-Qur'an seperti tadi. Wujuhun yauma izin na'imah, kita harus nyarinya di wajhun. Jadi kita kalau mencari jamak nggak akan ketemu kecuali kita mencari dari singlenya dulu, baru ketemu pluralnya. Nah ini perlu kita ketahui jamaknya supaya kita mudah mencarinya, mencari melalui pluralnya dulu. Di Mahmud Yunus di halaman 493 baris keempat dari atas, sedangkan di Al-Munawwir di halaman 1541 baris ke-13 dari bawah. Ini huruf waw itu udah di akhir-akhir. Ya, jadi di halamannya sampai halaman 1500 di Munawwir, di halaman-halaman terakhir. Waw itu huruf-huruf yang terakhir. Udah dekat ke ya. Oh, sudah dicek semuanya? Dibetulkan kalau ada yang tidak tepat dan apa kalau misalnya halamannya salah nanti dilihat kembali. Ya, kita sekarang masuk ke pelajaran baru sedikit. Cara menggunakan kamus.
Sudah kita lihat cara menggunakan kamus, bagaimana cara mencari akar kata di dalam kamus. Ya, mencari akar kata. Tolong ya, jangan ada yang coret-coret papan tulis kita, di sini nggak ada hapusannya. Dilihat aja, jangan ada yang coret-coret. Mencari akar kata. Mari kita lihat dulu. Ini ada huruf alif, waw, ya. Ini harus kenal. Seseorang yang mau mencari akar kata dalam bahasa Arab harus kenal dulu dengan huruf yang 3 ini. Alif, waw, ya. Sebelum mencari akar kata, kita harus mengenal 3 huruf ini dulu. Alif, waw, ya. Kenapa? Karena ketiga huruf ini sangat berpengaruh dalam merubah-rubah susunan kata. Huruf itu dirubah-rubah sama yang pertama yang sering merubah itu 3 huruf ini. Alif, waw, ya. Kalau mau disingkat, bisa ya awai atau away. Ya, alif, waw, ya. Away atau awai, alif, waw, ya, 3. Kita lihat kata-katanya. Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana mencari arti dari Ar-Rahim? Bagaimana caranya membuka kamus? Ar-Rahim ini hurufnya sepertinya banyak. Ya. Yang kita tahu alif lam ini bukanlah huruf asli, bukan termasuk akar kata. Karena dia bisa berbentuk ar-rahim, bisa juga alif lamnya dibuang jadi rahimun. Wallahu ghafurun rahimun, bisa. Bisa juga pakai alif lam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alif lam ini merupakan tambahan. Ya, kita kasih tanda merah ya. Alif lam ini bukan akar kata. Dimanapun kita ketemu alif lam, maka mencari akarnya alif lamnya kita buang dulu. Jadi bentuknya seperti apa setelah alif lamnya dibuang? Tinggal rahimi. Tinggal rahimi. Boleh sambil dicatat. Kita akan mencari ar-rahimi. Bagaimana cara mencarinya di kamus? Pertama, hilangkan dulu, buang dulu alif lam yang di awal ini. Karena alif lam ini adalah tambahan. Setelah alif lamnya dibuang, maka dia menjadi rahimi. Tidak ada alif lam lagi. Dicatat ya. Tidak ada alif lam lagi setelah alif lamnya dibuang. Selanjutnya, ar-rahimi. Nah, kita lihat. Ada huruf 3 ini enggak di rahim ini? Rahim ini ada ra, ada ha, ada ya, ada mim. Ternyata ada ya di sini. Itu termasuk huruf awaya, awai. Ya, ada ya, maka ya-nya harus kita buang karena dia huruf tambahan. Maka menjadilah rahimah. Ya, ya-nya dibuang, nanti di kamus carinya rahimah. Kalau udah ketemu akar kata ini rahimah, nanti bentuknya bisa banyak. Bisa rahimah, bisa rahim, bisa rahman, bisa yarham, bisa rahmatan, asalnya dari rahimah. Bisa almarhum, ya, semua asalnya dari rahimah. Sudah dicatat? Sekarang kita lanjut dengan contoh yang kedua. Mencari akar kata, jangan lupa pertama 3 huruf, awai. Ini menjadi patokan untuk mencari akar kata. Contoh yang kedua, al-ghafuru. Bagaimana cara mencari akar katanya di dalam kamus? Pertama kita buang dulu alif lam. Di sini ada alif lam ya. Kita kasih tanda merah alif lam. Ya, kita tanda merah ini. Kita buang alif lamnya. Kita buang alif lamnya, maka menjadi ghafuru. Menjadi ghafuru. Alif lamnya sudah dibuang. Kalau
alif lamnya sudah dibuang, apalagi langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya, adakah di antara huruf-huruf ini ghain, fa, waw, ro? Ada nggak huruf awain ini di sana? Alif, waw, dan ya. Ada huruf waw. Maka huruf waw ini juga harus kita buang, kita kasih tanda merah. Ya. Karena ada di antara 3 huruf ini, maka bentuknya menjadi ghafara. Bahasa Arab itu umumnya secara hampir keseluruhan asalnya itu cuma dari 3 huruf seperti ini. Ghafara, rahima tadi kan, rahima, ghafara. Nanti ini bisa berubah-ubah, nanti ini asalnya akarnya seperti ini. Bisa jadi ghafurun, bisa jadi ghafirun, bisa jadi maghfurlah, bisa jadi istighfar, bermacam-macam bentuknya nanti. Asalnya akar katanya ghafar. Cara mencarinya bagaimana? Buang dulu alif lamnya, karena alif lam ini merupakan tambahan, menjadi ghafuru. Ghafuru ini ada huruf 3 ini, yaitu alif, waw, dan ya. Ada waw di sini. Maka wawnya juga kita buang. Setelah wawnya dibuang, maka tinggallah 3 huruf ghain, fa, dan ro yang barisnya ghafara. Dari ghafara inilah nanti berkembang menjadi puluhan bentuk dari ghafara. Termasuk di sini nanti kata-kata istighfar. Istighfar itu asalnya dari ghafara. Termasuk ghafur, yang maha pengampun. Istighfar, minta diampuni. Akarnya dari ghafar. Satu lagi, ingat dulu ini yang pertama yang paling penting diketahui adalah alif waw ya. Awai. Awai. Kita lihat contoh yang lain. Al-Qahhar. Al-Qahhar. Di sini ada alif lam. Ya, alif lam ini berarti bukan akar kata. Kita tandain dulu Al-Qahhar, alif lamnya kita tandain merah. Kita buang menjadi qahhar. Menjadi qahhar. Kemudian apa setelah itu? Langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah melihat apakah ada yang 3 huruf ini di dalam situ. Ternyata ada alif ya. Qahhar. Qahhar. Alifnya jadi qahhar. Alifnya ini kita buang, tinggal qahhar. Ya. Asal usulnya cuma 3 kata ini tanpa tasdid. Jadinya qahhar. Carinya di qahhar. Jadi yang kita buang adalah huruf tambahan yang di tengah-tengah ini. Alif atau waw atau ya. Tasdidnya juga kita buang. Yang penting dia asalnya adalah 3 huruf, yaitu qaf, ha, dan ro. Nanti tidak menjadi berbagai bentuk tata kerja, bentuk kata sifat, dan berbagai bentuk lainnya. Perhatikan. Sudah dicatat? Kita lanjut. Dicatat dulu, silakan. Kita lanjut penjelasan. Nah ini yang paling penting sebenarnya. Itu tadi kita udah ketemu tadi ya kata-kata rahimah. Yang kita bahas tadi tentang ar-rahim. Ar-rahim setelah dibuang alif lam, setelah dibuang huruf ya, tinggal rahimah. Rahimah. Di kamus bentuknya seperti ini. Kalau kita cari rahimah ketemunya seperti ini. Rahimah yarhamu rahmatan. Di dalam kamus diartikan mengasihi. Buka coba kamusnya yang punya kamus Mahmud Yunus. Mahmud Yunus di kamus saya di halaman 139 baris ke-7 dari bawah.
silakan dilihat kamusnya, baris ke-7 dari bawah. Halaman 139, baris ke-7 dari bawah. Ada komunikasi dengan Bu Rina ya, udah ketemu Bu Rina? Sudah, Udah alhamdulillah. ya? Berarti yang lain dianggap udah ketemu juga ya semua ya. Jadi yang ketemu di sini rahimah, yarhamu rahmatan. Di dalam kamus itu diartikan mengasihi. Nah, mengasihi kalau kita mencari arti dari rahimah yarhamu rahmatan ini, mengasihi itu tidak persis apa yang kita butuhkan dalam menerjemah. Kita juga harus mengenal rahimah ini, kata kerja masa lampau, kata kerja masa sekarang. Sedangkan rahmatan ini, kita lihat ada tanwin nih. Dia bukan kata kerja. Rahmatan ini isim. Ya, kata sifat. Kita udah belajar persis ini. Yang namanya rahmatan ini isim. Yaitu merupakan kata sifat. Jadi artinya apa rahmatan? Kasih sayang. Nah, kadang-kadang ketika kita belajar kamus cuma tahu akar katanya, tidak dikenalkan isi kamus itu, bagaimana kamus menjelaskan. Begitu dicari kata rahmatan artinya mengasihi. Tidak. Yang mengasihi itu rahimah sama yarhamu. Kata kerja masa lampau dan kata kerja yang sekarang dan akan datang. Sedangkan rahmatan ini dia isim. Kata sifat, maka rahmatan ini artinya kasih sayang itu sendiri, bukan mengasihi. Nah, karena itu untuk belajar kamus ini kita juga harus punya modal tata bahasa ya. Tidak semata-mata dengan kamus itu dijelaskan maknanya. Kadang-kadang disebutkan misal rahim, ya, rahum. Tadi kan ghafur, rahim. Ada juga kamus yang tidak menyebutkan, dia cuma menyebutkan akar katanya saja. Dan di situ diartikan yang mengasihani, pengasih. Dalam terjemahannya yang mengasihani, pengasih. Itu artinya juga tidak pas. Artinya tidak pas, kenapa? Karena kita sudah belajar yang namanya rahim, ya kan? Itu sifat. Sifat khusus untuk Allah. Rahum, sifat khusus untuk Allah. Kita harus mengartikannya maha pengasih. Bukan hanya pengasih saja. Pengasih itu manusia, tapi kalau Allah maha pengasih. Jadi terjemah di dalam kamus juga tidak pas. Kita harus punya background atau basic pengetahuan tentang kaidah bahasa Arab. Kita lanjut dulu, polanya apa tadi? Rahimun. Nah, ini harus tahu nih. Fa'ilun sama. Rahimun, fa'ilun. Ini yang paling banyak dalam Al-Quran. Rahimun, fa'ilun. Polanya fa'ilun. Sudah, kita lanjut. Rahimun fa'ilun. Ya, ini polanya kayak gini. Dia bisa berbentuk rahimun. Rahimun. Alif. Ada alifnya. Bisa juga bentuknya arham. Dari rahimah-rahimah ini bisa banyak sekali dibentuk. Yang terakhir rahim yang kita pelajari sekarang. Rahim. Rahim artinya pengasih. Nah, jadi yang pengasih itu rahim. Kalau arham sama dengan akbar, artinya lebih pengasih. Ya, susunan kata sifat. Rahim,
paling pengasih. Jadi ada yang pengasih, ada yang lebih pengasih, ada yang paling pengasih. Ada yang baik, ada yang lebih baik, ada yang paling baik. Ini tingkatan kata sifat. Tingkatan kata sifat ada yang baik, lebih baik, paling baik. Rahim, arham, sama rahim. Artinya apa? Paling pengasih. Rahim ini yang fa'il ini artinya paling pengasih. Ini rahim ini merupakan sifat Allah. Jadi kalau sifat Allah kita tidak mengatakan paling ya. Sifat Allah itu maha pengasih. Jadi sebenarnya rahim ini tingkatan tersendiri. Sebab dalam bahasa Arab, kalau lebih itu, kalau dalam bahasa Inggris kan pakai ER dan EST. Lebih, kemudian paling. Kalau dalam bahasa Arab, lebih mengasihi, lebih pengasih, itu dibanding yang lain cukup dengan dari. Sebenarnya arham bisa juga diartikan paling pengasih dalam sehari-hari. Seperti Allahu Akbar. Tapi kalau udah polanya rahim, itu sebenarnya udah super jatuhnya. Jadi mengartikannya harus maha pengasih. Di atas paling sebenarnya rahim ini, paling itu untuk makhluk ya. Tapi kalau maha itu untuk Allah. Kita lanjut dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, kita lihat ghafara tadi. Ghafara yaghfiru maghfiratan. Artinya mengampuni. Di Mahmud Yunus di halaman 298 baris ketiga dari atas. 298 3A artinya 3 dari atas. Dari ketiga kata ini, bapak-bapak, ibu-ibu, santri Azharia pasti udah paham. Di antara 3 ini ada isim apa enggak? Bu Rina jawab. Ada. Ada. Bu Rina aja yang jawab ya. Ada apa yang isim di sini? Maghfiratan. Maghfiratan ya kan? Di sini ada ghafara, ada yaghfiru, ada maghfiratan. Tapi artinya cuma dikasih satu, mengampuni. Sehingga santri-santri yang baru kadang-kadang maghfiratan diartikan mengampuni. Ini berpengaruh sekali kalau kata-kata itu kemudian dibawa oleh santri kepada kata kerja. Seperti qaumun. Dari qama yaqumu jadi qauman. Qauman diartikan sebagai kata kerja. Nah, di sini ada 2 yang kata kerja, 1 yang kata isim. Maghfiratan yaitu sifat. Jadi kalau ini ghafara mengampuni, yaghfiru mengampuni juga. Kalau maghfiratan nggak boleh diartikan mengampuni. Maghfiratan artinya ampunan. Ya, ditulis ghafara itu kata kerja. Masa lalu telah mengampuni. Yaghfiru kata kerja. Kita belum masuk kata kerja. Insya Allah sesudah ini kata kerja. Yaghfiru sedang atau akan datang. Tapi kalau maghfiratan bukan kata kerja. Tetapi isim. Dalam hal ini kata sifat. Artinya ampunan. Jadi santri Azharia sudah bisa membedakan kata kerja dengan isim. Kita kenal isim aja berarti yang bukan isim itu berarti kata kerja. Ya, tidak bisa diartikan dengan mengampuni. Baik, tadi kita belajar ghafurun ya. Ghafurun di sini diartikan yang mengampuni. Nah, coba di kamus tuh artinya seperti itu. Padahal maknanya apa? Bukan yang mengampuni saja, yang maha mengampuni. Karena dia polanya fa'ulun, ghafurun, ghafurun, fa'ulun, syakurun. Semua yang bentuknya fa'ulun itu pola dari ghafurun.
Ya, jadi ada yang ghafir, pengampun saja. Kalau aghfar, lebih pengampun. Kalau ghafur, paling pengampun atau maha pengampun. Jadi ini bentuk yang superlatif. Supaya tahu di mana posisinya ghafur ini. Ghafur ini di posisi yang paling tinggi. Jadi kalau untuk Allah, ini kan artinya paling pengampun. Untuk Allah artinya maha pengampun. Afwan tadi Ustazah yang lebih pengampun itu apa? Akfaro atau akfaru? Aghfaru. Ya, aghfaru. Akfaru. Ya, jadi sama akbaru. Aghfaru. Arhamu. Arhamur rahimin. Ya kan? Lebih, artinya lebih. Ustazah, yang mengampuni itu yang maghfiratun ya? Maghfiratun artinya ampunan. Oh, ampunan. Ya. Jadi yang mengampuni, Yang mengampuni ghafir, yang mengampuni biasa aja ampunannya. Aghfar lebih mengampuni ya. Bukan mengampuni, pengampun orangnya. Ghafirun ini ada isim di sini. Kemudian ghafurun yang paling. Jadi maghfiratan, perhatikan maghfiratan ada tanwinnya berarti dia isim. Tidak bisa diartikan mengampuni, artinya adalah ampunan. Maghfiratan minallah artinya ampunan dari Allah. Bedakan mengartikan mengampuni dengan ampunan. Jadi maghfiratan pengampunan ya? Maghfiratan jadi termasuk pengampunan begitu? Bukan ampunan. Oh, ampunan. Satu lagi ya, satu lagi qahara yakharu qahran. Yang contoh kita tadi qahara yakharu qahran artinya kekuatan yang memaksa. Ya, memiliki kekuatan yang memaksa, artinya memaksa. Di dalam Mahmud Yunus itu halaman 359 baris ke-12 dari atas. Hitungannya yang bahasa Arabnya yang dihitung. 1, 2, 3, 4, baris ke-12 dari atas, halaman 359. Sekarang ditulis dulu apa yang ada, insya Allah nanti apa di bukunya bisa lebih jelas lagi. Ya, sekarang kita belajar yang ada sekarang ini 2-3 kata saja dulu supaya tahu akarnya dari mana. Kita lanjut, qahar sama dengan jabbar. Polanya apa? Di sini diartikan yang maha mengalahkan. Ya, betul di sini ada kata-kata maha. Ini kadang-kadang nggak komitmen. Kamusnya kadang-kadang nggak komitmen. Artinya ya kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak. Contoh juga kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak. Tentu masing-masing kamus juga punya pertimbangan ya. Nanti di Al-Munawir lain lagi caranya. Di Al-Munawir mungkin ada juga yang nggak disebutkan bentuk qahara yakharu ini. Kemudian qahar ini ada disebutkan di Mahmud Yunus. Halaman 359 itu baris ke-7 dari bawah. Polanya qahar sama dengan fa'al. Oh ini kelebihan barisnya fa'al aja. Oh ya, fa'al. Jadi di atas ain ini fathahnya. Fa'al, qahar kayak gini. Ini pola. Fa'al sama fa'il sama fa'ul yang merah-merah tadi itu pola. Bisa diambil kata apapun, masukin ke pola ini. Jadi qahir memaksa. Akhar lebih memaksa. Qahar paling memaksa. Jadi artinya qahar artinya paling memaksa. Karena ini merupakan sifat Allah, maka saya katakan
maha memaksa. Karena merupakan sifat Allah. Maha pemaksa atau maha memaksa, Ustazah? Maha pemaksa. Nah, ini kan berarti maha pemaksa ya Bu ya? Iya, ya Ustazah ya. Jadi pemaksa kan ya? Jadi pemaksa. Berarti kan nggak boleh diartikan ini memaksanya. Pemaksa ya kan? Iya. Maha pemaksa. Jadi kaharo memaksa. Nah, ini kaharo ini yang memaksa Bu. Memaksa. Lalu Bandanya menjadi pemaksa. Jadi maha pengasih, maha penyayang ya? Iya. Pengampun ya? Iya. Jadi bukan maha mengampuni, maha pengampun. Itu yang lebih tepat. Iya. Jadi di sini juga maha pemaksa ya Ustazah? Ya. Jadi maha pengampun, coba lihat kita tadi, maha pengampun, ini sini betul, ini salah yang terakhir yang tidak disebut. Yang pertama sudah maha pengasih, betul? Iya. Yang kedua maha pengampun, sudah betul? Berarti yang terakhir maha pemaksa. Betul. Nah, kita jangan kembali ke memaksa ini, karena memaksa ini kata kerja, jadi pemaksa. Iya. Yang betul ya, kita harus ikutin kaidahnya, rumusan ini. Ya, kalau tadi maha pengasih, maha pengampun, berarti sini maha pemaksa. Ya. Nih. Kita lanjut, 3 bentuk kata superlatif yang sudah kita ketahui. 3 dulu, jangan banyak-banyak biar nggak bingung. Ya. Fa'ilun ya, kita udah belajar apa? Fa'ilun. Di Al-Quran banyak yang bentuknya rahimun, alimun, basirun, sami'un. Itu sama polanya fa'ilun. Ya. Banyak di Al-Quran. Fa'ilun. Ini polanya fa'ilun. Rahimun berarti asalnya dari rahimah. Buang iya-nya. Yang kedua, fa'ulun, ghafurun, syakurun, wadudun. Semua bentuknya fa'ulun. Tambahannya adalah huruf waw. Satu lagi yang kita sudah pelajari, fa'alun, qaharun. Fa'alun, qaharun, tawabun. Ya, tawabun, maha penerima taubat. Banyak nanti di dalam Al-Quran yang pola-pola seperti ini. Jadi kalau ketemu pola seperti ini, kita buang huruf alif, waw, ya. Alif, waw, ya, tinggal tiga huruf. Tinggal 3 huruf baru kita buka kamus. Ya, cara menerjemahkannya bagaimana? Maha untuk Allah. Pakai kata-kata maha. Kalau kita menyebutkan sifat Allah. Kalau untuk makhluk, paling atau sangat. Itu 3 bentuk kata superlatif yang banyak digunakan di dalam Al-Quran. Jadi akar katanya mesti 3 huruf ya Ustazah? Ya, sekarang silakan ya kalau ada yang mau bertanya. Bu Rina siap? Atau bagaimana Bu Rina? Ya. Raise hand dulu kalau ada yang mau bertanya. Bu Reni Daniar sudah raise hand. Bisa langsung kali Ustazah. Oh iya, silakan. Bu Reni ya, Bu Reni Daniar silakan kalau ada pertanyaan. Mohon Ustazah, screen yang sebelumnya Ustazah tadi saya ketinggalan. Ini? Iya, yang tadi yang dikoreksi ini. Sebelumnya Ustazah. Ini betulkan ya, pemaksa ya. Pemaksa ya. Lebih pemaksa, paling pemaksa. Jadi di sini maha pemaksa. Ya. Ya, yang sebelumnya Ustazah put. Ini. Ah ya. Ini betul ya, ini pengampun, maha pengampun. Silakan Ibu Reni Daniar sudah di-unmute. Silakan Ibu. Sudah Ustazah. Tadi saya ketinggalan itu saja. Iya. Jadi sekarang Ibu Mahani. Kan Bu Mahani? Ya Ustazah, ini mau nanya kalau tadi akar katanya itu selalu 3 huruf ya. Ya, Rohima, Ghafaro,
Qahara. Ya. Apakah selalu berakhir dengan fathah, Ustazah? Ya, biasanya 3 huruf ini hurufnya akhirnya fathah umumnya. Jadi ada rahima, ada karuma, koruba yang biasanya berubah cuman baris tengahnya ini. Tadi koharo ya, ghafaro, Ghafara, rahimah, ghafaro, koharo, rahimah. syarofa, fataha, umumnya barisnya AA semua. Ada juga yang rahima, ya, yang huruf keduanya barisnya I. Ada juga huruf kedua barisnya U, tapi nggak begitu banyak. Adapun huruf terakhir pasti A. Oke, jazakillah, Ustazah. Ya, nah ini penting sekali karena ini dasarnya kita nanti untuk mengembangkan berbagai bentuk kata, akarnya adalah dari rahimah ini. Silakan ada yang bertanya lagi. Ini Ibu Ernoviana, silakan Ibu. Di-unmute dulu, Bu. Iya, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang pertanyaan sebelumnya ini Ustazah, untuk akar kata tadi kan huruf ketiganya patah semua. Kemudian yang jadi pertanyaan, kapan huruf keduanya ini kasrah atau kapan huruf keduanya ini domah? Itu Ustazah, ada ketentuannya nggak Ustazah? Masalah dhammah dan fathah dan kasrahnya huruf yang kedua ini itu sudah polanya, Bu. Sudah patennya. Jadi rahimah ini kita nggak bisa katakan harus rohama. Ya, jadi dari itu sudah pola katanya seperti itu. Jadi yang seperti karuma, koruba. Ya. Jadi fataha itu semuanya fathah. Jadi itu cuma kita dapatkan dari kamus. Oh, jadi kita melihatnya di kamus. Di kamus itu. Jadi ada istilahnya fathu dhammin, fathu kasrin, fathataini. Itu ada 6 bentuknya, Bu. Ada 6 bentuknya. Ada ya rahimah, ada fa'ila ya, fa'ila, fa'ala, fa'ula gitu. Oh ya. Iya, itu ada 6 bentuknya. Itu bisa diindikan nanti, tapi kita kenal yang 3 aja biar nggak bingung. Oh iya. Ya. Terima kasih, Ustazah. Jadi kita melihat sekarang huruf tambahan dulu, sebab kalau ini baris keduanya sudah paten dari kamus. Kita tidak bisa mendapatkan fathah, asalnya jadi fatihah, tidak ada. Fathah mesti fathah di dalam kamus, tidak ada fatuha. Ya. Ya, jadi itu sudah orang Betawi bilang dari sononya. Silakan yang lain. Ya, terima kasih Ustazah. Ibu Hasia, silakan. Kalau enggak, saya mau kembali ke pelajaran yang kemarin, ada yang minta diulang. Ini masih ada waktu 10 menit ya, nggak sampai 10 menit ini. Ibu Hasia, jadi mau bertanya. Silakan Ibu, kalau enggak Bapak, Tetap Bu Yusnimar. Ada, Bu. Ya, Iya, silakan. Langsung Ibu ya. Silakan Bu Hasia. Saya ketinggalan tentang rahama itu tadi. Rahama? Rahama. Ya, kita lihat di kamus adanya begitu ya. Yosi ya? Iya. Nah, Yosa. Rahama, yarhamu, rahmatan. Ini ada di kamus seperti ini. Tapi yang diartikan cuma mengasihi. Iya, pertanyaannya Bu? Ya, saya ketinggalan aja. Minta di-share lagi aja gitu. Ya, baik. Ya, rahima, yarhamu, rahmatan. Begitu bentuknya di kamus. Yang rahima ini